Oke, Om Swastiastu, Semeton Hindu, Semeton Bali, yang mungkin sedang mengikuti pematerian hari ini. Sebelumnya mungkin kita udah pernah ketemu ya di pertemuan minggu lalu yang membahas tentang dedikasi dan kaitannya dengan agama Hindu gitu. Nah, mungkin aku mau memperkenalkan diri sekali lagi. Nama aku Putunanda Pratama dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2021 yang kebetulan dan sangat beruntung ya mendapatkan kesempatan untuk mengisi pematerian ini gitu. Nah, kita hari ini akan membahas tentang solidaritas dan kebersamaan dalam kelompok dan nanti tentunya dikaitkan dengan agama Hindu itu sendiri. Oke, mungkin bisa next. Oke, teman-teman, mungkin sebelum kita masuk ke kaitan yang lebih dalam dari agama Hindu dan solidaritas itu sendiri dan juga kebersamaan, mungkin kita akan membedah terlebih dahulu nih solidaritas dan kebersamaan itu apa sih? Mungkin kalau teman-teman yang suka ikut komunitas, organisasi di masyarakat ataupun di kuliah gitu, sering banget dengar kata-kata solidaritas dan kata-kata kebersamaan gitu. Kayak kita sering dengan teman kita tuh kayak solid dong gitu atau ayo kebersamaannya mana nih, kita harus bareng-bareng gitu. Nah, oleh karena itu kita mungkin bahas satu-satu ya dari definisinya. Nah, mungkin solidaritas dan kebersamaan itu adalah perasaan persatuan, persaudaraan, dukungan, dan kebersamaan antara individu atau kelompok dalam situasi tertentu yang dimana mungkin tujuan atau individu tersebut memiliki kesamaan gitu. Nah, yang kedua itu ada pengertian selanjutnya dari solidaritas, mohon maaf, yaitu merupakan suatu keadaan uh, hubungan antara individu atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama dan kemudian diperkuat oleh pengalaman emosional bersama-sama gitu. Nah, yang terakhir, semua tindakan individu itu dibatasi oleh faktor-faktor sosial di luar individu. Itulah yang disebut dengan solidaritas. Nah, solidaritas di sini menekankan pada keadaan hubungan antara individu, kelompok, yang kemudian didasari dengan keterkaitan bersama dalam kehidupan dengan didukung nilai-nilai moral dan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat. Nah, mungkin aku bisa menggarisbawahi beberapa kata kunci nih teman-teman. Tadi sempat pasti teman-teman sempat mendengar kata-kata yang sama gitu ya berkali-kali mungkin terucapkan, yaitu mungkin aku bisa menghighlight kata kuncinya di sini adalah saling mendukung, kebersamaan, dan keterikatan. Mungkin ada tambahan juga selain itu juga ada hubungan antara individu satu dan yang satunya ataupun kelompok dengan kelompoknya gitu. Nah, teman-teman, selain itu, aku mau mengaitkan nih gitu. Uh, dari manusia itu sebagai makhluk sosial itu, uh, kita dapat dapat menyimpulkan kan ya, manusia sebagai makhluk sosial. Artinya kita itu saling bergantung satu sama lain dan kita itu hidup bersama-sama gitu di lingkungan masyarakat dengan orang lain, berkembang di dalam satu masyarakat dan saling ketergantungan satu sama lain gitu. Seperti yang aku ucapkan tadi, solidaritas dan kebersamaan itu erat kaitannya nih sama sifat dari manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial, yang dimana saling bergantung, kemudian hidup bersama-sama dengan orang lain dan berkembang di dalam masyarakat. Nah, oke, mungkin bisa dilanjut. Nah, oke teman-teman, kita masuk ke pandangan agama Hindu yang beririsan dengan solidaritas. Tadi setelah kita mengetahui secara bersama pengertian atau definisi dari solidaritas dan kebersamaan itu sendiri,
aku mau mengajak teman-teman untuk menelaah lebih dalam, kira-kira ada nggak sih pandangan agama Hindu atau dasar agama Hindu yang beririsan kemudian berkaitan dengan solidaritas gitu. Nah, aku di sini telah mengaitkan ada dua nilai, yaitu yang pertama ada salah satu sloka yang ada pada kitab Rigveda, dan juga ada nilai dasar yang dianut oleh agama Hindu, yaitu Tatwam Asi. Nah, mulai kita bahas satu-satu ya teman-teman semuanya. Nah, kalau yang poin pertama itu ada kitab Rigveda 1.17.13, yang dimana itu memiliki arti hormatku kepada para orang tua, para pemuda, kaum muda, dan orang-orang yang sudah lanjut usia. Nah, teman-teman, berdasarkan bunyi sloka di atas yang menyatakan bahwa dalam kehidupan sosial itu hendaknya mampu menumbuhkan kerukunan nih, sebagaimana diketahui bahwa dengan adanya rukun tersebut atau kerukunan tersebut merupakan salah satu modal untuk menciptakan kedamaian dan kebersamaan, juga kebahagiaan di masyarakat gitu. Nah, aku bisa meng-highlight nilai sloka ini itu secara tidak langsung maupun langsung mungkin ya, itu juga ada nilai solidaritasnya gitu. Yang dimana dari kebersamaan, terus juga dari keterikatan hubungan antara individu dan kelompok tadi itu, kemudian di dalamnya itu diharapkan lahir nih rasa hormat, rasa memiliki gitu, rasa keterikatan yang kemudian menumbuhkan kerukunan dan menciptakan kedamaian di dalamnya gitu. Nah, agama Hindu sendiri itu uh, ingin memunculkan hal itu tentunya ya di masyarakat gitu, dan ingin masyarakat itu punya rasa kerukunan dan keseimbangan gitu. Agama Hindu, menurut pemahaman aku itu sendiri, menekankan pada keseimbangan gitu. Kita harus seimbang dengan sesama, dengan lingkungan gitu. Jadi uh, itu ada kaitannya dengan salah satu sloka. Nah, yang poin kedua, teman-teman, yaitu ada poin nilai atau salah satu eh, paham gitu ya, aku bisa bilang nilai konsep paham yang dianut sama umat Hindu di Bali, yaitu ada ajaran Tatvam Asi. Nah, Tatvam Asi itu merupakan kata-kata dalam filsafat Hindu yang mengajarkan kesosialan tanpa batas. Nah, Tatvam Asi itu memiliki arti, ia adalah kamu, saya adalah kamu, dan segala makhluk adalah sama. Jadi, nilai ini itu mengajarkan kita bahwa semuanya sama gitu. Aku adalah kamu adalah aku gitu. Nah, ini ada kaitannya dengan nilai yang dipercaya agama Hindu bahwa Tuhan itu melalui percikan terkecilnya yaitu Atma, ada di setiap makhluk hidup, di setiap manusia, di setiap hewan, tumbuhan, ataupun di setiap partikel-partikel terkecil yang ada di bumi gitu. Nah, itu yang berkaitan juga dengan nilai Tatwam Asi ini gitu. Jadi kita itu sama, sama semuanya berasal dari yang Maha Kuasa atau yang di atas, yaitu Sang Yang Widi. Kita lahir dari percikan kecil Sang Yang Widi. Jadi penting untuk memandang bahwa kita adalah sama gitu, kayak gitu. Terus uh, kira-kira apa sih ajaran Tatwam Asi yang mungkin bisa dilakukan nih dan memperkuat nantinya solidaritas itu sendiri gitu. Yaitu satu, melakukan perbuatan yang sesuai dengan ajaran agama maupun norma yang berlaku di masyarakat, yang kemudian itu nantinya memunculkan kerukunan itu tadi yang aku mention di awal gitu, kerukunan dan melahirkan selanjutnya kebahagiaan. Yang kedua, bertanggung jawab atas segala tindakan yang kita lakukan. Nah, yang ketiga ini mendahulukan kepentingan bersama dan kepentingan dari kepentingan pribadi gitu.
Jadi menumbuhkan sikap solidaritas sosial antara sesama dapat mewujudkan kehidupan yang rukun dan damai. Jadi rasa tenggang rasa itu juga muncul, terus juga tidak perasaan untuk tidak menyakiti orang lain itu juga akan tumbuh sendirinya di dalam diri kita sebagai individu yang berkembang di masyarakat gitu. Jadi kedua nilai ini menurut aku sangat beririsan teman-teman. Mungkin teman-teman bisa jadikan pedoman dasar dalam berorganisasi, misalkan di himpunan atau nanti tingkat BEM atau universitas. Mungkin nilai ini jadi bakal teman-teman gitu, khususnya bagi teman-teman yang beragama Hindu gitu. Nah, mungkin selanjutnya. Oke, nah tadi kan kita udah membahas tentang definisi, terus juga apa sih pandangan agama Hindu atau mungkin konsep dasar agama Hindu yang relate nih atau beririsan dengan konsep solidaritas dan kebersamaan. Nah, aku mau jelasin nih, apa sih pentingnya solidaritas dan kebersamaan, uh, dan tentunya nanti ada kaitannya juga dengan agama Hindu. Nah, yang pertama itu interaksi sosial dan solidaritas sosial merupakan unsur yang paling penting dilakukan dalam menunjang, mohon maaf, kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan niatnya. Nah, teman-teman nggak asing lagi ya dengan kata yatnya atau kalau kita bisa sebutkan itu sebagai upacaranya. Teman-teman misalkan kalau ada di satu pura ada biodalan gitu, biasanya itu kan kita menunjukkan niatnya kepada dewa ya, dewa yatnya kita sebagai kategorinya. Terus juga misalkan kalau ada ngaben gitu, nah kita juga menunjukkan niatnya kita gitu kepada leluhur-leluhur kita. Nah, solidaritas masyarakat itu eh, penting gitu atau memiliki peran yang sangat krusial nih dalam pelaksanaan niatnya. Kenapa bisa seperti itu? Kalau teman-teman mungkin nggak asing dengan istilah ngayah gitu. Nah, eh, solidaritas ini tuh berperan penting di salah satu prosesi dari yatnya itu yaitu ngayah. Acara ngayah itu memberikan makna kebersamaan, terus juga masyarakat saling membantu-membantu dalam menyelesaikan persiapan dari yatnya itu sendiri. Jadi kalau nggak ada solidaritas, rasanya eh, pekerjaan dalam melaksanakan niatnya itu akan sulit dilakukan gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman rasakan atau alami juga waktu persembahyangan bersama, itu juga muncul solidaritas loh teman-teman gitu. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena semuanya itu bersatu, semuanya memiliki tujuan yang sama untuk memuja Sang Yang Widi sebagai Tuhan yang Maha Esa gitu dalam agama Hindu. Jadi semuanya bersatu bersama-sama dengan satu tujuan yaitu memuja Sang Yang Widi. Yang kedua, adanya hubungan baik antara satu dan lainnya merupakan suatu usaha untuk mencapai jagadita yaitu keseimbangan dan keselarasan dalam dan kesejahteraan hidup di dunia. Nah, agama Hindu seperti yang aku mention di awal itu sangat menekankan keseimbangan, keselarasan, dan uh, kesejahteraan, kerukunan, sehingga tercipta nanti kebahagiaan di masyarakat gitu. Nah, yang ketiga itu solidaritas penting karena untuk membangun hubungan yang kuat gitu. Solidaritas membantu individu-individu dalam masyarakat untuk merasa terhubung satu sama lain. Ini mempromosikan rasa persatuan dan kebersamaan yang memperkuat hubungan sosial antar anggota gitu. Nah, yang keempat, mendukung dalam kondisi sulit nih. Jadi solidaritas itu punya peran untuk mendukung di dalam kondisi yang sulit. Rasa solidaritas mendorong orang untuk saling membantu saat mereka menghadapi kesulitan atau krisis gitu. Ketika seseorang dalam kelompok mengalami kesulitan, yang lainnya tentu akan bersedia untuk bantu nih, saling dukung mau itu dari moral, emosional, bahkan materi gitu. Nah, mungkin ini aku pernah alamin ketika teman aku di komunitas.
itu punya masalah atau dia ternyata kena musibah gitu. Nah, rasa solidaritas itu akan muncul teman-teman. Gitu. Aku waktu itu dan teman-teman itu mensupport dengan mengumpulkan sumbangan gitu, dan nanti kita menyalurkan kepada teman yang terkena musibah tersebut. Itu mungkin salah satu contoh dari solidaritas ya teman-teman gitu. Jadi pesan aku, konsep-konsep solidaritas dan tadi pandangan atau dasar agama Hindu ini nanti teman-teman harapannya bisa terapin ya, atau bisa menjadi bekal teman-teman nih dalam berorganisasi di hima gitu, atau di BEM di tingkat fakultas atau di tingkat universitas gitu. Karena menurut aku solidaritas ini penting untuk uh, tujuan bersama itu tercapai dengan mudah gitu. Jadi solidaritas ini adalah perilaku yang baik untuk kita pelihara dan tumbuhkan secara bersama-sama gitu. Nggak cuma kita doang gitu, satu orang, tapi bersama-sama dengan individu-individu di sekitar kita gitu, lingkungan masyarakat gitu. Nah, mungkin itu aja materi yang aku sampaikan teman-teman. Mungkin bisa next. Oke, segitu saja materi yang aku sampaikan. Terima kasih. Matur suwun semua teman-teman semuanya. Mudah-mudahan rangkaiannya dilancarkan, kegiatannya acara dilancarkan, dan materi yang aku sampaikan dari yang minggu lalu tentang uh, dedikasi dan yang sekarang tentang solidaritas di masyarakat atau kelompok itu dapat bermanfaat nih teman-teman, bekal di masyarakat, organisasi, ataupun kehidupan kampus ya gitu. Mungkin segitu aja. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Sukses semua tahun.